Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Niladok, mata kuliah Sistem Pakar akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berkaitan dengan Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Ikan Nila. Sebelumnya, izinkan diri, nama saya Rahmaulana dengan NPM 22550610002, kemudian ada teman saya. Saya adalah Agustin dengan NPM 2215061116. Nama saya Safina Fitriani dengan NPM 2255061015. Oke, baik. Jadi untuk bagian pertama itu terkait dengan notulensi yang telah diberikan selama perkuliahan, baik dari Pak Puput maupun Pak Komar. Pertama, terkait dengan bobot CF yang kami gunakan pada UTS saat itu kurang tepat, tidak berasal dari pakar maupun paper. Jadi saran dari Pak Puput menggunakan bobot CF yang tersedia dan kalau bisa menggunakan jurnal yang bereputasi. Tetapi setelah kami mencari-cari kemarin, kami tidak menemukan paper yang berada di jurnal yang terlalu tinggi. Kami hanya mendapatkan paper dengan skor Sinta 5 untuk kasus kami. Dan dari Pak Komar itu menyarankan untuk menggunakan decision tree agar ketika user ditanya, dia tidak langsung dibombardir dengan semua pertanyaan, tetapi dipecah menjadi satu-satu pertanyaan dan semakin ke bawah akan semakin menyusut ke diagnosa utamanya. Dan kemudian ditambahkan visualisasi berupa gambar maupun grafik untuk membuat user lebih memahaminya. Dan terus seperti saran Pak Puput juga itu rules dan gejalanya berdasarkan paper yang tersedia. Untuk deskripsi aplikasi akan dijelaskan oleh Dela Agustin. Baiklah, jadi untuk deskripsi aplikasi, Niladok ini adalah sistem pakar berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pembudidaya ikan nila dalam mengidentifikasi penyakit secara cepat dan mandiri berdasarkan gejala klinis yang terlihat. Nah, sistem ini tuh bekerja dengan meniru cara berpikir pakar perikanan melalui metode inferensi forward chaining, di mana gejala yang diinput oleh pengguna akan diproses dan dicocokkan dengan basis pengetahuan yang telah dirancang oleh para ahli. Nah, setelah proses inferensi selesai, Niladok ini akan menampilkan hasil diagnosis berupa jenis penyakit yang kemungkinan menyerang ikan nila tersebut, disertai dengan saran penanganan awal yang sesuai. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat deteksi penyakit, meminimalisir kematian ikan, dan meningkatkan efisiensi dalam budidaya nila, terutama di daerah yang minim akses terhadap tenaga ahli perikanan. Next. Nah, selanjutnya latar belakang yang latar belakang kami membuat sistem pakar ini yaitu jadi ikan nila merupakan salah satu ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia karena pertumbuhannya itu cepat, tahan terhadap lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi menurut KKP tahun 2020. Namun penyakit seperti streptokosis, trichogoniasis, dan saprolegniasis sering menghambat budidaya, menyebabkan kematian massal dan kerugian ekonomi, menurut Azrita dan kawan-kawan 2019. Nah, identifikasi penyakit umumnya dilakukan secara manual berdasarkan gejala visual atau bantuan tenaga ahli. Namun tidak semua daerah itu memiliki akses cepat ke pakar ahli. Nah, solusi yang potensial adalah pengembangan sistem pakar berbasis komputer yang dapat meniru cara kerja pakar dalam mendiagnosis penyakit. Sistem ini mulai diterapkan di aquaculture. Dengan sistem pakar berbasis gejala klinis pada ikan nila, pembudidaya dapat mengenali penyakit lebih cepat dan mandiri, sehingga meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan tingkat kematian ikan. Nah, metode yang kami gunakan dalam sistem pakar ini yaitu forward chaining. Jadi forward chaining itu adalah metode penalaran dalam sistem pakar yang bersifat data driven, dimulai dari gejala yang diketahui untuk mencapai kesimpulan melalui aturan yang tersedia. Nah, prosesnya meliputi pengguna memasukkan gejala, sistem mencocokkan dengan aturan, menghasilkan kesimpulan misalnya jenis penyakitnya apa, dan memberikan saran penanganan. Nah, metode ini efektif untuk diagnosis karena mampu menangani berbagai kondisi secara logis dan sistematis. Next. Selain itu, kemudian certainty factor juga digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam sistem pakar dengan mengkombinasikan input user dan bobot yang diberikan oleh pakar berdasarkan paper rujukan utama. Jadi pada paper rujukan pertama itu ada 5 pilihan kepastian dari tidak ada atau gejala tidak terpilih sampai sangat yakin, dan masing-masing dari pilihan kepastian itu ada nilai kepastiannya masing-masing, seperti yang dapat dilihat pada slide ini.
Next. Selain itu juga kami menggunakan decision tree. Jadi decision tree ini dikombinasikan dengan forward chaining dan certainty factor untuk mempersempit pemilihan gejala dan penurunan potensi keraguan ketika user diberikan kuesioner secara keseluruhan. Next. Jadi referensi utama kami untuk sistem pakar kami yaitu kami menggunakan jurnal inovatif Journal of Social Science Research dengan judul papernya Sistem Pakar Mendeteksi Penyakit Ikan Nila dengan Metode Certainty Factor Berbasis Android, di mana jurnal ini sudah terindeks Sinta 5. Oke, baik. Mungkin itu tadi dari Dela. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Safrina. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait knowledge base. Jadi, sistem pakar adalah suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, menurut Giaratano dan Riley 2005, sistem pakar memiliki kemampuan untuk menyimpan pengetahuan dari seorang ahli ke dalam sistem komputer agar dapat digunakan oleh non-ahli dalam menyelesaikan permasalahan yang biasanya memerlukan keahlian khusus. Nah, komponen utamanya dalam sistem pakar itu meliputi basis pengetahuan atau knowledge base yang berisi fakta dan aturan yang diperoleh dari pakar atau literatur ilmiah. Kemudian mesin inferensi atau inference engine, yaitu bagian dari sistem yang memproses informasi menggunakan aturan logika untuk menarik kesimpulan. Kemudian antarmuka pengguna atau user interface, yaitu penghubung antara pengguna dengan sistem untuk memasukkan gejala dan menerima hasil diagnosis. Kemudian fasilitas penjelasan atau explanation facility, yaitu memberikan penjelasan kepada pengguna tentang bagaimana keputusan dibuat. Kemudian ada basis fakta atau fact base, untuk menyimpan informasi yang diberikan kepada pengguna selama proses diagnosis. Kemudian di sini ada gejala, rules, dan juga diagnosa, di mana penyakit di sini disimbolkan dengan P1. Kemudian di sini ada 5 penyakit, yaitu trichotillomaniasis, kemudian dactylogriasis, kemudian ada gyrodactyliasis, kemudian ada streptococcus, kemudian ada Telavialex virus atau TILV. Nah, untuk gejalanya itu ada 30 gejala yang ditandai oleh simbol G1 sampai dengan G30, di mana gejalanya itu yang pertama ada warna G1, yaitu warna tubuh pucat, kemudian G2 nafsu makan menurun, G3 ikan terlihat kurus, G4 gerakan ikan lambat, kemudian G5 ikan menggosokkan badannya pada benda di sekitarnya atau gatal, kemudian G6 frekuensi pernapasan meningkat, G7 ikan sering melompat-lompat, G8 terdapat iritasi pada sel epitel, kemudian G9 produksi lendir berlebih sehingga berwarna kecoklatan atau kebiruan, G10 sirip rusak, mengucup atau rontok, G11 produksi mukus pada insan meningkat, G12 ikan berkumpul mendekat ke arah air masuk, G13 insan pucat dan membengkak sehingga operkulum terbuka, kemudian G14 tubuh berwarna gelap, G15 pertumbuhan ikan lambat, sampai seterusnya dengan sampai G30. Kemudian di sini agenda penyakit di mana hingga P5. Kemudian di sebelah kanannya terdapat daftar kode G1 hingga G30. Kemudian selanjutnya yaitu cara kerja aplikasi. Nah, cara kerja aplikasi yang pertama itu adalah input gejala. Jadi pada tahap awal, pengguna akan mengakses sistem melalui web browser yang diarahkan ke awal. Kemudian memilih tombol gejala, lalu akan di area yang muncul pada ikan seperti apakah ikan berwarna merah dan lain-lain. Kemudian proses sistem ini akan menjalankan mesin inferensi yang menggunakan metode forward chaining dan juga certainty factor
yang dipadukan dengan decision tree. Yang ketiga, sistem akan memberikan output diagnosa penanganan. Setelah sistem berhasil menemukan aturan cocok, maka sistem akan menampilkan hasil diagnosa kepada pengguna. Hasil ini berisi nama penyakit yang terdeteksi, deskripsi singkat mengenai penyakitnya, serta solusi atau langkah-langkah penanganan yang disarankan. Oke, baik, terima kasih Safrina. Selanjutnya di sini ada certainty factor. Ini salah satu kami cuplik dari papernya. Itu setelah misal penyakit trichodiniasis atau penyakit gatal yang bersumber dari parasit itu terdapat gejala serta nilai pakar yang berada di paper tersebut. Jadi nilai pakar ini diperoleh dari pakar atau orang yang benar-benar ahli untuk di bidang penyakit ini. Selanjutnya ini adalah pemodelan decision tree setelah di-adjust. Tetapi salah satu kelemahannya itu ketika mengembangkan decision tree terdapat beberapa gejala yang harus tidak digunakan karena perlu ada irisan antara satu gejala dengan gejala lainnya untuk dapat mengembangkan decision tree. Ini adalah decision tree yang kami kembangkan. Ini ketika satu pertanyaan ini dipilih misalnya, itu dia bakal masuk ke cabangan yang ini, tapi jika tidak, dia bakal pindah ke sini dan menampilkan pertanyaan G30 dan mengikuti diagram ini. Oke, selanjutnya itu teknologi pengembangannya menggunakan bahasa markup HTML untuk kerangka dari websitenya, kemudian stylingnya menggunakan Bootstrap 4. Bootstrap ini merupakan framework untuk cepat kerja, tapi juga terdapat sedikit kode CSS. Kemudian ada logik utama dari sistem pakarnya menggunakan bahasa pemrograman PHP pada server side-nya. Kemudian hostingnya menggunakan Infinity Free. Nah, untuk tampilan UI-nya lebih kurang seperti ini. Itu ada berandanya, kemudian ada diagnosa hasil dan tentang developer atau kami. Oke, mungkin kita sekarang lanjut ke web demo. Ini kita bisa buka websitenya. Nah, ini adalah tampilannya. Boleh dibantu, Safri? Baik, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka Niladoc ini. Kemudian di sini ada tulisan selamat datang Niladoc, kemudian sistem pakar diagnosa penyakit ikan nila berbasis web. Kemudian di sini ada penjelasan terkait fitur utama, di mana fitur utamanya itu diagnosa cepat, akurasi tinggi dan juga mudah digunakan, beserta penjelasan singkatnya. Kemudian di sini ada tentang, di mana halaman tentang ini berisi tentang informasi singkat terkait Niladoc, kemudian juga anggota kelompok kami yaitu Rehan Maulana Del Agustin beserta penjelasan pada bagian proyeknya. Kemudian selanjutnya halaman diagnosa. Ini merupakan halaman fitur utama di mana di sini kita akan mengisikan kita akan ditampilkan pertanyaan, kemudian kita akan mengisikan di mana yang sesuai dengan gejala yang dialami, kemudian setelah dipilih, maka akan dilanjutkan, di mana di sini kita pilih yang sesuai. Jika sudah dipilih semua gejala yang sesuai, nah di sini pertanyaan kemudian berisi pilihan yang bisa kita pilih yang disesuaikan dengan case yang terjadi. Kemudian di sini setelah sudah memilih, kita akan diberikan output berupa hasil diagnosa, di mana di sini penyakitnya yaitu diagnosis utama yaitu ini adalah giriasis. Hasil diagnosanya seperti ini. Itu salah satu contohnya, ada dactylogriasis dan di sini ditampilkan tingkat keyakinan sistemnya 84%, kemudian ada solusi serta infeksinya. Setelah sini ada perhitungan CF-nya buat yang lain. Kita bisa mulai diagnosa baru, sel yakin, kemudian tidak terlihat. Nah, ini contoh lainnya ada Streptococcus
Streptococcus. Ini contoh visualisasinya dan tingkat keyakinan sistemnya. Oke, itu tadi terkait dengan presentasi proyek kami serta demo website kami. Kami dari Niladok, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.